Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama matematika peminatan. Nah, kita masih membahas mengenai fungsi eksponensial. Tapi untuk kali ini kita membahas grafik fungsi eksponensial. Oke, untuk grafik fungsi eksponensial. Nah, sebelum kalian masuk ke materi berikutnya, kalian harus paham dulu di fungsi eksponensial ya. Ada sifat-sifatnya nih, jadi kalian harus bisa juga di fungsi eksponensial berdasarkan sifat-sifatnya. Oke, kemudian di sini ada grafik fungsi eksponensial. Grafik fungsi eksponensial ini syaratnya itu ada di sini kalian lihat ada bentuk umum dari grafik fungsi eksponensial, di mana y sama dengan fx sama dengan ka pangkat x. Nah, ka pangkat x kita bisa yang k ini adalah konstanta ya, konstanta. Kemudian a-nya apa? A-nya ini adalah basis. A yang ini basis atau bilangan pokok ya, basis atau bilangan pokok. Oke, nah di sini ya. Nah, kemudian kalau misalkan x-nya ini disebut dengan peubah atau variabel bebas dengan daerah asal atau domain. Ya, domain itu daerah asal. Nah, bagaimana nih kalau misalkan ini ada syarat grafik fungsi eksponensial? Oke, syarat yang pertama ini ada A lebih besar daripada 0. Oke, A lebih besar daripada 0. Kemudian syarat yang kedua itu di mana A di sini lebih besar daripada 1. Nah, ini syarat yang kedua. Nah, jika sudah ada grafik fungsinya, nah kan kada grafik fungsi itu, oke kan Ibu gambarkan ini, kalian lihat di sini ada grafik fungsi. Ada x ya, ini x dan y. Ya, x dan y. Nah, kalian harus tahu x dan y. Oke, y-nya ini merupakan variabel terikat. Jadi y ini di sini ya variabel tak bebas atau variabel terikat. Jadi nilainya ini nanti kalau ada contoh soal terikat pada nilai x. Oke, itu ya. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat grafik fungsi eksponensial. Yang pertama ini kalian lihat di sini, grafik fungsi eksponen selalu simetri. Nah, selalu simetri terhadap sumbu y. Oke, selalu simetri terhadap sumbu y. Nah, yang kedua, grafik fungsi fx dan gx memotong sumbu y di titik 0 dan k. Nah, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga ini ada kata di sini sumbu x merupakan asimtot. Ya, asimtot ini apa? Asimtot ini garis yang didekati grafik fungsi. Nah, ini ya, garis yang didekati grafik fungsi itu asimtot ya. Jadi kalau tanyakan tentukan asimtot, berarti asimtot itu sumbu x ya, sumbu x. Nah, asimtot itu sumbu x atau asimtot ya, asimtot itu garis yang didekati grafik fungsi. Nah, tetapi ada kata tetapinya, tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Nah, berarti tidak ada perpotongan dengan sumbu x ya, nanti asimtot itu menentukan asimtot itu. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat itu, nah kita bisa menentukan jika garisnya naik. Nah, jika naik garisnya, maka disebut dengan monoton, fungsi monoton naik. Nah, jika kurvanya itu naik, garisnya naik atau grafiknya naik, maka disebut dengan monoton naik atau grafiknya ke atas ya.
Nah, kemudian kalau grafiknya turun, ya, grafiknya ke bawah atau turun disebut dengan monoton turun. Nah, ini syarat yang kelima. Jadi ada monoton naik, ada monoton turun. Oke, ini ya syarat-syaratnya. Oke, Ibu akan langsung saja ke contoh. Ada contoh soal. Nah, contoh soal, contohnya Ibu akan tulis di sini contoh. Oke, contoh f fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, berarti 2 pangkat x sama saja di sini ya, y sama dengan 2 pangkat x. Nah, kalian lihat di sini. Basisnya atau bilangan pokoknya berapa? 2 kan? Bilangan pokoknya 2. Berarti A-nya itu melebihi dari angka 1. Bilangan pokoknya A lebih besar daripada 1. Nah, oke. Setelah kalian tahu kalau A-nya lebih besar daripada 1, maka kita buatkan tabel. Ya, buatkan tabel. Nah, udah buat tabelnya. Tadi kan fungsinya fx sama dengan 2 pangkat x, y sama dengan 2 pangkat x. Oke, bilangan pokoknya 2. Bilangan pokoknya 2, maka kita bisa cari dari bilangan terkecil atau bilangan terbesar. Ibu akan buat dari bilangan terkecil. Yang bilangan terkecil ada negatif 3. Ini negatif 3 sampai positif 3. Nah, untuk mencari nilai y, tadi ingat kalau y itu adalah variabel tak bebas atau variabel terikat. Jadi nilai yang y ini tergantung pada nilai yang x ya. Pada nilai x, tergantung pada nilai x. Oke, berarti bagaimana? Y sama dengan 2 pangkat x. Y sama dengan 2 pangkat x. Berarti di sini y, lihat x-nya. X-nya di sini pangkat 3. X yang ini nih diganti dengan negatif 3. 2 pangkat negatif 3. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan ini, ingat kalau positif 3-nya itu 8, 2 pangkat 3 ini, tapi ini negatif. Berarti kalau untuk positif, kemarin Ibu bahas di fungsi eksponensial, kalau negatif itu dibalik. Jadi angka 8-nya jadi penyebut. Nah, jadi nilainya itu 1/8. Nah, ini nilainya 1/8. Kemudian selanjutnya x-nya negatif 2, berarti 2 pangkat negatif 2 berapa? Sama seperti ini. Jadi 1/4. Ini 1/4. Kemudian pangkat negatif 1, berarti kalau pangkat negatif 1 nilainya di 1/2. Caranya sama dengan ini ya. X-nya diganti dengan bilangan yang x, nilai yang x. Kemudian berarti di sini untuk 0, x-nya 0, berarti 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0 itu? 1. Nah, kemudian untuk x-nya 1, berarti 2 pangkat 1. Berapa nilainya? 2. Dan untuk 2x-nya berarti 2 pangkat 2, nilainya berapa? 4. Nah, untuk x-nya 3, berarti 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, kemudian, selalu kalian biasakan kalau mencari titik, itu yang didahulukan itu nilai x dulu. Berarti di sini negatif 3 dan 1/8. Kemudian negatif 2 dan 1/4. Kemudian di sini negatif 1 dan 1/2. Terus di sini titik ini 0 dan 1. Titik ini 1 dan 2. Oke, nanti kalian harus rapi kalau nulis ya. Kemudian di sini titik ini 2 dan 4.
Di sini 3 dan 8. Nih, kalian udah nemu nih 2 titik X dan Y. Setelah menemukan 2 titik X dan Y, kalian buatlah grafik untuk mencari kurvanya. Apakah kurva itu grafiknya turun atau grafiknya naik? Ya. Oke, di sini angka tertinggi berapa? Angka tertinggi itu Y-nya itu positif 8 dan X-nya itu positif 3. Oke, yang sebelah kiri ini adalah X negatif ya. Ini X positif. Ingat, kiri itu X negatif, kalau kanan positif. Ini yang atas Y, ini Y negatif. Oke, kita tulis di sini. Tadi kan yang tertinggi itu negatif 3. Oke, yang terkecil negatif 3. Di sini negatif 2, di sini 1. Kemudian di sini 1, 2, 3. Oke, di sini kita tulis Y-nya, angka terbesarnya berapa? 8. Angka terbesarnya yang Y ini 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian kalian lihat titik pertama. Titik pertama itu negatif 3 dan 1/8. Yang ini kan? Oke. Yang ini kan? Nah, yang ibu. Negatif 3 dan 1/8. Negatif 3 X-nya, Y-nya 1/8. Kita 1/8 di mana? Kita titik di sini misalkan. Berarti di sini ya. Nah. Oke, itu titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua. X-nya negatif 2, yang ini berarti ya. Yang ini. Nah, betul deh. X-nya negatif 2 dan Y-nya 1/4. Oke, 1/4 di mana? Berarti di sini. Nah, ini di sini di mana? Di atas. Tadi yang negatif 3. Kemudian, berapa lagi titik yang ketiga? Negatif 1 dan 1/2. Negatif 1 dan 1/2. Berarti X-nya negatif 1, Y-nya 1/2, di atas 1/4 di sini. Ya, posisinya seperti itu. Kemudian kita lihat titik keempat. Titik keempat 0 dan 1. X-nya 0, di sini 0, ini 0 kan di sini ya. X-nya 0, Y-nya 1, di mana? Di sini. Nih, yang ibu tandain. Nah, di situ. Kemudian berapa lagi? Nah, titik yang kelima. Titik kelima 1 dan 2. X-nya 1, positif 1. Y-nya 2, di mana? Di sini. Nih. Ya. Tuh. Kemudian titik ke 6, 2 dan 4. 2 dan 4. X-nya 2, Y-nya 4. 2, 3, 4. Berarti di sini ya. Nah, ini. Oke. Kemudian titik terakhir 3 dan 8. X-nya 3, Y-nya 8. Di mana? Di sini. Oke. Nah, setelah kalian menentukan titik X dan titik Y, kalian tarik garis untuk membentuk sebuah kurva. Oke, ini berarti garisnya seperti ini. Ya, ini garisnya. Nah, itu garisnya. Nah, setelah kalian menentukan garis, nah kalian lihat, oh berarti garisnya itu, grafiknya itu naik ya. Grafiknya itu ke atas. Ini kan ke atas ya, ini 8. Grafiknya ke atas. Nah, jika grafiknya ke atas disebut dengan apa? Yang pertama disebut dengan monoton naik karena grafiknya ke atas. Naik. Kemudian soal yang kedua, asimtot. Nah, asimtotnya yang mana? Ingat, yang tidak disentuh ya. Berarti mana yang tidak ada penyentuhan? Tadi apa asimtot itu? Nah, kalian ingat lagi, kalau asimtot itu garis yang didekati grafik fungsi tapi tidak ada berpotongan. Nah, garis yang didekati tadi garis yang didekati dengan grafik fungsi mana? Yaitu sumbu X. Dia kan didekati dengan grafik fungsi.
Dan sumbu X ini juga tidak ada perpotongan seperti sumbu Y. Sumbu Y kan ada perpotongan di angka di 1. Ya, kalau X tidak ada perpotongan, berarti asimptotnya yaitu sumbu X ya, sumbu X. Kita tentukan domainnya. Domainnya itu daerah asal. Nah, asalnya siapa? Asalnya kan ini X kan? Asalnya X kan? Daerah asalnya kan X. Nah, lihat ke sini. Ini daerah asalnya itu adalah X. Kita tulis di sini. Oke, Ibu akan tulis di bawah. Domainnya ini di mana X ini terletak antara, ini lihat di sini lebih daripada 0. Di sini ada positif 3 dan negatif 3. Berarti kita hitung lebih dari 0. Berarti X ini ada di antara negatif tak terhingga dan positif tak terhingga ya. Nah, kemudian kita tulis X ini kan elemen bilangan real. Elemen bilangan real. Nah, kemudian setelah melakukan domain, kita tentukan rank. Nah, berarti untuk ranknya, untuk rank kalian bisa lihat rank ini di mana. Rank ini kita lihat dari atas 0 sampai tak terhingga ya. Rank lihat di sini. Di atas 0 itu siapa? Di atas 0 itu adalah sumbu Y. Berarti ranknya itu ada di atas 0. Nah, bagaimana cara nulis ranknya? Rank sama dengan Y terletak antara 0 dan Y terletak antara tak terhingga, dan Y elemen bilangan real. Oke, ini ya untuk rank. Jadi kalau domain itu daerah asal, kalau rank itu yang melebihi yang nilainya di atas 0 untuk mencari rank. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa materi, silakan kalian pahami sendiri. Ini adalah pertumbuhan materi pengayaan, pertumbuhan bunga majemuk. Ini untuk rumusnya. Ya. Nah, kemudian ini pertumbuhan populasi. Nah, biasanya ini soal cerita, nanti ada contohnya. Ini peluruhan. Oke, ini contoh berikutnya. Untuk contoh berikutnya, silakan kalian di sini apa sih bedanya dengan contoh yang tadi Ibu sebutkan? Nah, sepertinya kalian harus mencoba contoh yang kedua. Nah, apakah dia asimptotnya turun apa naik? Nah, contoh yang kedua, coba kalian nanti kerjakan, kalian analisis di rumah, pecahkan permasalahan ini. Contoh 2. Untuk contoh 2, ini soalnya. Fx sama dengan 1/2 pangkat X. 1/2 pangkat X. Di sini Ibu akan tulis di mana 0 lebih kecil daripada A dan A lebih kecil daripada 1. Nah, kalian nanti gambar grafiknya, lukiskan grafiknya, dan setelah melukiskan grafiknya, kalian tentukan apakah ini contoh 2 ini monoton naik atau monoton turun. Kemudian tentukan juga domain dan ranknya, serta tentukan juga asimptotnya. Oke, silahkan kalian nanti coba dikerjakan. Nanti untuk contoh soal 1, apa sih bedanya dengan contoh yang tadi? Nah, bedanya kalau contoh ini, contoh berikutnya, ini contoh 3 ya, berarti bukan contoh 2, bukan contoh 1. Contoh 3 ini berarti lihat di sini ada 2 grafik fungsi fx dan fungsi gx ya, fungsi fx dan fungsi gx.
Nah, kalau fungsi fx dan fungsi gx, ya udah, kalau fungsi fx berarti fx-nya di sini kita ganti, ini adalah nilai y. Ya, gx pun kita ganti dengan nilai ini y2, ini y1 ya. Sama saja. Jadi nilai fx pun merupakan variabel terikat karena kan dia y1, variabel terikat. Jadi nilainya itu ditentukan oleh nilai x ya. Nah, di sini setelah kalian lihat di tabel, nah ini berarti yang biru ini adalah fx ya, atau ini y1, dan yang merah ini adalah gx atau dia y2. Nah, oke, silakan kalian analisis sendiri, amati, analisis, pelajari. Nah, yang ini pun kalau ini kalian lihat di sini, yang ini tidak beda jauh dengan contoh yang nomor 1 dan nomor 2, ini contoh 4 ya. Silahkan nanti kalian pelajari. Nah, bagaimana nih, apakah dia monoton naik atau monoton turun ya. Nah, ini untuk soal contoh cerita. Untuk soal contoh cerita nih, kalian silakan nih pelajari sendiri nih. Sini ada soal cerita. Ini adalah cara pengerjaannya. Oke, inilah cara pengerjaannya. Nah, untuk soal contoh cerita, silakan kalian analisis dan pelajari sendiri ya. Harus bisa mencoba dan berlatih biar kalian bisa. Nah, ini juga soal cerita yang tadi, yang ini berarti bilangan majemuk ya, untuk bilangan majemuk. Nah, ini untuk berikutnya, coba kalian di rumah latihannya dikerjakan untuk mengukur kemampuan kalian. Di sini lukislah grafik fungsi eksponen berikut. Yang A, fx-nya sama dengan 2 pangkat x tambah 1. Nah, bukan beda x tambah 1. Ya, bagaimana caranya? Setelah kalian menemukan x, berarti tambahkan dengan nilai 1 ya. Ini juga sama yang B juga. Nah, silakan coba dan kerjakan di rumah. Ingat, kalau x-nya sudah ketemu, nilai x-nya nanti tambahkan dengan 1 baru dipangkatkan ya. Setelah ditambahkan dengan 1 baru dipangkatkan. Nah, ini nggak usah dikerjakan. Oke, untuk materi grafik fungsi cukup sekian, dan jangan lupa kalian kerjakan latihannya. Jangan lupa kerjakan latihan sebelum kalian mencoba berlatih, menganalisis contoh, mengamati contoh, kemudian kalian mencoba dan berlatih yang ada di contoh. Baru setelah kalian memahami, setelah kalian bisa menemukan, memecahkan, baru kalian kerjakan latihannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.